Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Adesis mau membahas film berjudul Fear Farm 2020. Menceritakan tentang sekelompok anak muda yang menghabiskan waktu liburan mereka di wahana ladang jagung. Mereka begitu antusias mengikuti setiap permainan yang ada di sana. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, satu persatu dari mereka mulai mendapat teror. Apakah teror yang mereka alami? Penasaran kan? Yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film dibuka dengan adegan kejar-kejaran di sebuah ladang jagung. Terlihat seorang wanita bersimbah darah yang tidak memakai pakaian tengah dikejar oleh sekelompok psikopat pengikut iblis yang haus akan darah. Usaha pelarian yang sia-sia membuat wanita malang tersebut akhirnya harus tewas secara mengenaskan. Lalu cerita berlanjut ketika sudah 15 tahun kemudian, di mana diperkenalkan dua sejoli, Andy dan Wendy yang tengah bermesraan. Ketika lagi asik-asiknya, kesenangan mereka diganggu oleh kedatangan dua teman mereka yang berkunjung bernama Rustin dan Melanie. Di situ Wendy mendapatkan postingan di IG tentang ladang jagung berhantu atau dinamakan Fear Farm, di mana tempat itu hampir mirip rumah hantu, tapi lebih seru. Menurut pengalaman orang-orang, tempat itu cukup menyenangkan untuk menguji adrenalin. Melanie, Wendy, dan Andy tertarik untuk pergi ke tempat tersebut. Namun tidak bagi Rustin, entah ini benar atau salah. Rustin mengatakan bahwa tempat tersebut adalah tempat berbahaya, di mana 15 tahun yang lalu ada sekelompok pengikut iblis yang menempati tempat tersebut. Kelakuan mereka begitu mengerikan. Para pengikut iblis itu selalu memburu wanita ting-ting untuk dijadikan persembahan. Lalu agar mereka percaya, Rustin menunjukkan sebuah video bukti. Ternyata itu hanyalah lelucon. Rustin pun sangat setuju untuk pergi ke tempat itu. Kemudian akhirnya mereka berempat sepakat untuk segera pergi ke wahana tersebut. Baby, no, you chose to wear this. Excuse me? That movement started? If somebody fucks with me. Setibanya di sana, Wendy mendorong teman-teman yang lain untuk segera mendaftar agar bisa mengikuti labirin ladang jagung. Yeah. Selain mereka, ternyata cukup banyak pengunjung yang antusias. Berbeda dengan wahana rumah hantu, tempat ini memiliki konsep labirin yang dibuat khusus dari ladang jagung yang luas. Sebelum mengikuti wahana, ada peraturan khusus di mana setiap peserta tidak boleh membawa ponsel atau bisa dititipkan terlebih dahulu. Satu persatu tangan mereka dicap sebagai tanda peserta yang sudah mendaftar. Tapi berbeda dengan Melanie, di situ dia terpilih sebagai peserta ke-10.000 dan tentunya Melanie diberikan hadiah khusus di mana dia bisa mengunjungi pengalaman di labirin VIP. Tidak lama kemudian, seorang pria bernama Herschel datang dengan mengendarai mobil khusus. Wendy. Rustin. Ternyata Herschel adalah owner dari wahana tersebut. Setelah saling berkenalan, Herschel menjelaskan apa itu labirin VIP yang tentunya berbeda dari labirin ladang jagung biasa. Wendy sangat penasaran sekali dan pastinya dia dan yang lain sudah tidak sabar. Di situ Herschel memberikan Melanie dan ketiga temannya hak untuk labirin VIP. Herschel pun memberi tantangan, jika saja mereka bisa menyelesaikan kurang dari 2 jam, hadiah $10.000 akan jatuh ke tangan mereka. Tanpa ragu, semuanya setuju. Pada detik itu juga, Herschel langsung membawa mereka menuju ke lokasi dengan mobil. Di tengah permainan, para peserta ditugaskan untuk membasmi para zombie-zombie yang ada di setiap tempat tertentu. Wendy, Andy, Rustin, dan Melanie sangat bersemangat saat menembaki para zombie-zombie. Kemudian mereka pun akhirnya sampai di tengah-tengah labirin yang diperkirakan luasnya sampai 100 hektar. Di situ Herschel menyarankan agar mereka berempat masing-masing berpisah dan memilih jalur yang berbeda. Dengan begitu, presentasi memenangkan hadiah lebih besar. Kind of the point. Andy, Wendy, Rustin, dan Melanie setuju.
Pada akhirnya mereka berempat pun berpisah dan memulai tantangan dengan masing-masing memilih jalur yang berbeda. Pada awal permainan, keempat peserta ini masih santuy, bercanda dengan diri sendiri dan tidak ada hal yang harus ditakutkan. Memang di setiap jalur tertentu, masing-masing di antaranya selalu dikagetkan oleh kru hantu labirin yang terlihat garing. Tentu saja mereka sama sekali tidak takut dengan lelucon murahan seperti itu. Tapi Rustin sempat bertemu dengan salah satu kru labirin yang bisa membuatnya kaget. Pria itu berbadan tinggi besar dan memakai topeng. Dia tidak berbicara sama sekali. Rustin pun terus mengejeknya, dan setelah puas, Rustin pergi meninggalkannya begitu saja. Don't get laid enough, whatever your life is. Dude, I'm giving you gold here. You should be writing this down. Sementara itu, Melanie menemukan sebuah tangga yang berfungsi untuk melihat luasnya labirin ladang jagung. Setelah cukup mengamati, Melanie sedikit ragu apakah nantinya dia dan teman-temannya bisa menyelesaikan tantangan untuk mendapatkan hadiah. Beberapa waktu sudah berlalu, tidak terasa hari mulai gelap. Terlihat Andy masih santuy dan bersemangat, sampai di mana Andy bertemu dengan salah satu kru labirin. Dia bernama Gemma. Di situ Gemma merayu Andy untuk mengajaknya mantap-mantap. Tapi karena Andy tipe cowok yang setia dan dia ingat dengan Wendy, ia pun menolak. Tapi rayuan itu bukanlah inti sebenarnya. Secara tiba-tiba Gemma melukai Andy dengan pisaunya. Andy pun terkejut dan merasa ketakutan. Lalu Gemma menghitung waktu, memberikan kesempatan untuk Andy melarikan diri. Situasi mulai menegangkan. Di waktu yang bersamaan, Melanie pun bertemu dengan pria bertopeng yang membawa gergaji mesin. Masih berpikir positif, Melanie pun mencoba mendekat dan menyentuh topengnya. Psikopat itu pun menjatuhkan Melanie. Tapi hebatnya Melanie dapat menghindari dari setiap serangannya. Di situ Melanie ternyata mempunyai pisau. Pisau itu pun digunakan Melanie dan dia berhasil melakukan serangan balik untuk melukai psikopat. Dengan demikian Melanie berhasil kabur. Dia sendiri tidak menduga bahwa tantangan ini menjadi arena perburuan psikopat. Sementara itu, Andy tengah dikejar-kejar oleh Gemma. Secara mengejutkan, Andy dikagetkan oleh psikopat bertopeng. Dengan begitu, Gemma bisa membius Andy. Gemma sempat marah kepada psikopat. Seharusnya ia berada di jalur yang berbeda. Tapi ya udah nggak masalah. Akhirnya di situ Andy dibawa pergi psikopat gergaji mesin. Sedangkan Gemma melanjutkan untuk memburu Melanie yang melarikan diri. Di sisi lain, Rustin masih terlihat bersemangat, tapi dia orangnya agak sedikit rusuh. Dan bagi siapa saja kru yang mencoba menakutinya, Rustin selalu mengejeknya dan bertingkah konyol. Kali ini Rustin bertemu dengan orang-orangan sawah. Di situ lagi-lagi dia mengejek dan bertingkah konyol. Tapi karena sudah kesal, Rustin pun melempari semua orang-orangan sawah. Secara mengejutkan, Rustin ditikam dari belakang sehingga membuat tangannya putus. Rustin panik dan sadar ini bukan lagi lelucon. Di saat para psikopat itu membiarkan Rustin, Melanie datang untuk menyelamatkan Rustin. Akan tetapi mereka berdua ketahuan dan akhirnya dikepung para psikopat. Rustin pun tewas ditabrak langsung oleh psikopat yang mengendarai mobil. Sedangkan Melanie berhasil menusuk salah satu psikopat lalu melarikan diri. Di sisi lain, terlihat Andy tersadar dengan kondisi terikat tidak berdaya. Di situ Gemma mulai menempelkan sesuatu yang nantinya dapat melepas kulit Andy. Begitu dicabut, Andy berteriak kesakitan. Gemma pun terus melepaskan kulit Andy sehingga Andy tidak dapat menahan dan pingsan begitu saja. Tidak lama kemudian para psikopat yang lain datang sambil membawa korban yang dibunuh oleh Melanie. Mereka menjelaskan kepada Gemma bahwa Melanie sangat lincah dan susah untuk ditangkap.
Sementara di jalur labirin yang berbeda, Wendy masih belum menemukan apapun. Dia masih berjalan-jalan dan santuy sampai akhirnya dia bertemu dengan si Popat Badut. Wendy masih belum tahu apa yang sudah terjadi. Di situ Wendy menghiraukan si Popat Badut yang terus menggodanya. Saat Wendy lengah, si Popat Badut menjerat leher Wendy. What will it be? Good. I catch you first. Di situ Wendy berhasil lolos, tapi si Popat Badut tidak membiarkannya begitu saja. Si Popat mengejar Wendy dengan mobil. Beruntung Wendy akhirnya bertemu dengan Melanie. Akan tetapi di waktu yang bersamaan, si Popat berhasil memanah Wendy dan menyeretnya. Sekarang satu-satunya peserta yang masih bebas hanya Melanie. Tidak hanya lincah, di situ Melanie juga berhasil menyusup ke sebuah gudang. Dengan sangat hati-hati, Melanie mengendap-endap sambil mengamati sekitar. Namun secara tidak sadar di belakangnya sudah ada si Popat gergaji mesin. Melanie tidak bisa berbuat apapun sampai di mana si Popat itu menekan leher Melanie hingga membuatnya pingsan. Ketika tersadar, Melanie terikat bersama Wendy. Tapi di situ si Popat membuat kondisi Wendy benar-benar memprihatinkan. Tidak lama kemudian, Herschel muncul bersama para psikopatnya. Dengan kejam mereka langsung membunuh Wendy di depan mata Melanie. Ternyata mereka adalah sekelompok sekte psikopat. Di situ mereka sengaja membiarkan Melanie tetap hidup. Sebenarnya kelompok ini tengah meneliti di mana mereka sedang mencari kulit yang berbeda untuk dijadikan eksperimen. Pada awal masuk, cap yang dimiliki Melanie menunjukkan reaksi yang berbeda dengan yang lainnya. Itu sebabnya mereka mengincar Melanie dan membiarkan tetap hidup untuk diteliti lebih lanjut. Sedangkan yang lain dibunuh dan kulit mereka dijadikan bahan untuk membuat krim wajah yang dipercaya bisa untuk awet muda. Di situ Melanie tidak mau jika dia dimanfaatkan oleh mereka. Sempat Melanie melepaskan diri dan menodongkan pisau. Akan tetapi tiba-tiba saja dia memutuskan untuk bundir. Para psikopat terlihat begitu tidak rela. Akhirnya semua peserta tidak ada yang selamat. 1 bulan kemudian terlihat Ibu Andy sedang menyebarkan poster foto Andy yang hilang. Di situ dia secara kebetulan bertanya kepada Herschel dan Gemma. Mereka pun tentu saja menjawab tidak tahu. Sebelum pergi, Gemma memberikan secara gratis krim wajah kepadanya. Si ibu pun mau dan mencobanya. Terlihat dia sangat nyaman dan bau dari krim itu mengingatkan dia kepada bau anaknya. Pada adegan terakhir, ternyata Melanie masih hidup. Meskipun demikian, ia tidak bisa berbicara karena luka sayatan itu mengenai pita suaranya. Saat Melanie terbangun, sebagian tubuhnya sudah dikuliti oleh Gemma. Kemudian Gemma akan membuat Melanie koma sampai dia sembuh. Saat sembuh, Melanie kembali akan dikuliti lagi. Dan hal itu akan terus dilakukan sampai Melanie benar-benar tersiksa. Lalu film pun sudah selesai. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.